Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah sadaqallahul adim wallahu a'lamu bimuradih. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada hakim tertinggi anti korupsi, baginda tercinta anti durhaka, penghibur di kala lara, penyejuk di kala duka, pembawa kebenaran, pendobrak kebatilan, yang membawa umat manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kejahiliahan kepada cahaya ketauhidan. A'ni habibi wa habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan kelas 10 yang Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan Sirah Nabawi, masih dari kitab Khulasah Nurul Yakin. Bagi yang sudah ada kitabnya, silahkan Ananda bisa dibuka di halaman ke-8. Halaman 8 ya. Minggu sebelumnya kita telah membahas tentang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 6 tahun. Ya, di usia sebelumnya sampai kepada usia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 6 tahun, di mana pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dengan ibundanya ke Madinah, yaitu bersama Siti Aminah. Kemudian sepulangnya dari Madinah, yang mana pada saat itu namanya adalah belum Madinah, tapi namanya adalah Yasrib. Sepulangnya dari Yasrib, Sayyidah Aminah, ibundanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sakit, kemudian wafat, meninggal dunia di daerah Abwa. Jadi dimakamkanlah ibundanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah kampung antara Mekah dan Madinah, namanya adalah Kampung Abwa. Itu telah kita sampaikan sebelumnya. Lalu yang selanjutnya sekarang adalah tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi. Tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi. Pendidikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan wafat kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini usia Nabi 6 tahun, dan perlu rekan-rekan ketahui juga, usia 6 tahun ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun bapak nyebutnya atau manggilnya Nabi, tapi ini belum jadi Nabi, baru calon Nabi, karena nanti menjadi Nabi, menjadi Rasulnya pada saat usia 40 tahun. Ini calon Nabi, calon Rasul ya. Tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi, pendidikan waktu kecilnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akan menceritakan sedikit tentang wafat kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qama bitarbiyatihi ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muttalib. Yang mengurus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ba'da wafati ummihi, setelah wafat ibundanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ibundanya itu adalah Sayyidah Aminah dan ayahnya adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadduhu Abdul Muttalib, yaitu
yang mengurus Nabi Muhammad sepeninggal ibundanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kakeknya. Yang mana kakeknya ini bernama Abdul Muttalib. Sebenarnya nama asli kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah Sayyibah. Tetapi ada kisah tersendiri sehingga Sayyibah ini dipanggil dan lebih terkenal dengan julukan dan sebutan Abdul Muttalib. Wa kana yuhibbuhu aktsara min hubbihi li auladihi. Dan kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aktsara min hubbihi li auladihi. Rasa cinta, rasa sayang Abdul Muttalib ini alias Sayyibah alias kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aktsara min hubbihi li auladihi. Kecintaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallamnya itu melebihi rasa cinta, rasa sayang terhadap anak-anaknya sendiri. Di antara anaknya Abdul Muttalib ini kan ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah. Ya. Kemudian banyak paman-pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah anaknya Abdul Muttalib. Tetapi wa kana yuhibbuhu aktsara min hubbihi li auladihi. Kakeknya ini, Abdul Muttalib ini sangat mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih mencintai daripada cinta kepada anak-anaknya sendiri. Walamma balaga umruhu Shallallahu Alaihi Wasallam 8 sanawatin. Walamma balaga umruhu Shallallahu Alaihi Wasallam 8 sanawatin. Dan tatkala ketika usia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini sampai kepada usia 8 tahun. Jadi saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 8 tahun, mata jadduhu ba'da an kafalahu sanatain. Wafatlah kakeknya, yaitu Abdul Muttalib, ba'da an kafalahu sanatain. Setelah mengurus bertanggung jawab terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama 2 tahun. Kan? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sepeninggal ibundanya 6 tahun. Kemudian setelah itu beralih tanggung jawabnya itu dan diambil alih oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib 7 tahun, 8 tahun. Saat usia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 8 tahun, mata jadduhu. Wafatlah kakeknya yang bernama Sayyibah atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Abdul Muttalib. Lalu setelah wafat kakeknya, siapa yang mengurus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usianya yang 8 tahun itu? Dilanjut yang ketiga, wa ba'da wafati jaddihi, dan setelah wafat kakeknya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah wafatnya Abdul Muttalib, kafalahu ammuhu Abu Thalib. Maka diambil alih tanggung jawabnya, diambil alih pengurusannya. Diurus yang bertanggung jawab terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengambil alih dari setelah wafat kakeknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ammuhu Abu Thalib, yaitu pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya adalah Abu Thalib. Ya, ini adalah pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana faqiran, dan Abu Thalib ini termasuk orang yang fakir. Ya, orang yang fakir, tapi fawassa'allahu rizqahu, dan Allah meluaskan rezekinya terhadap Abu Thalib. Nah, paman Nabi yang terkenal kaya itu adalah Abul Uzza. Abul Uzza itu adalah Abu Lahab. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru diurus dan diambil alih oleh pamannya yang terkenal fakir, yang bernama Abu Thalib. Tetapi setelah mengurus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fawassa'allahu rizqahu, Allah meluaskan
Allah mempermudah, Allah memberikan karunia rezeki yang banyak kepada Abu Thalib, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana Shallallahu Alaihi Wasallam fi muddati kafalati ammihi, adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masa tanggung jawab pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sifat Rasul, sikap Rasul ketika diambil alih, diurus oleh pamannya. Bagaimana sifat Rasul itu? Qani'an. Rasul itu memiliki sifat qani. Qani itu artinya qana'ah. Qana'ah ini adalah sifat akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat terpuji. Qani merupakan akhlak yang sangat bagus, merupakan akhlakul mahmudah. Apa itu qani'an? Qani'an atau qana'ah? Qana'ah itu merasa cukup, selalu cukup, seperti apapun, seberapapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan terus disyukuri dan merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menghilangkan ikhtiar. Terus berikhtiar, tetapi ketika ikhtiar itu sudah full dan Allah memberikan seadanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberapapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qani'an bima qasamahullah. Ya, Rasulullah SAW tetap qana'ah terhadap apa-apa yang Allah bagikan kepadanya. Wa yassarahu lahu, dan Allah mudahkan bagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah akhlak yang sangat mulia. Jadi kita kalau berada dalam tanggung jawab orang lain atau dalam pengurusan orang lain, baik itu paman, bibi, kakak, adik, atau orang tua kita, kita ini harus memiliki sifat qani'an, harus memiliki sifat qana'ah, dan terus bersyukur, banyak berterima kasih. Kepada siapa berterima kasihnya? Pertama adalah anishkurli wali walidaik. Pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, diantaranya dalam surah Luqman itu kepada kedua orang tua kita. Atau kalau tidak ada orang tua kita, kepada orang yang menanggung diri kita, pada orang yang bertanggung jawab menafkahi kita. Ya, ini adalah contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita jadikan uswah dan sekaligus kita jadikan sebagai qudwah. Lalu kita lanjutkan. Ra'yuhul ghanam. Rekan-rekan yang sudah ada kitabnya, kitab Khulasah Nurul Yakin di halaman 9, bisa dilihat. Ra'yuhul ghanam wa safratuhul ula ila Syam. Ra'yuhul ghanam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggembala kambing. Jadi selain tinggalnya di rumah Abu Thalib sebagai pamannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengandalkan pemberian dari pamannya. Tapi Rasulullah di usia 6 tahun, di usia 8 tahun itu bekerja. Apa pekerjaannya? Ra'yuhul ghanam. Ya, pekerjaannya adalah menggembalakan kambing. Karena sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu kecilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi sigharihi, di waktu mudanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini saat usia 8 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yar'al ghanam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka menggembalakan kambing. Li ahli Makkah bi ujratin ya'ishu minha. Menggembalakan ternak-ternak kambing milik orang-orang Mekah bi ujratin ya'ishu minha. Yang mana nanti buruhannya atau gajinya dari hasil menggembala kambing tersebut dipakai untuk menghidupi kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan seringkali Rasulullah tinggal di rumah pamannya, tapi hasil pendapatan dari menggembala kambingnya Rasul bagi-bagikan kepada pamannya, yaitu kepada Abu Thalib. Jadi Rasul tinggal di rumah pamannya itu tidak memberikan beban dan tidak memberikan kesusahan kepada pamannya. Rasul itu sangat luar biasa, meskipun usianya masih 8 tahun, tapi beliau mau bekerja keras. Ini juga sifat yang harus kita contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
mumpung kita masih muda. Bekerja keras, bekerja keras, bekerja keras. Belajar, belajar, dan belajar. Ini adalah sifat yang perlu kita contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walamma balagot tasi'ata, dan tatkala usianya menginjak 9 tahun, dalam kitab lain atau diriwayatkan wakila as-salisata asyarata, dalam riwayat lain menyebutkan saat usianya 13 tahun. Tapi dalam kitab ini, di kitab Khulasah Nurul Yakin ini disebutkan walamma balagat tasi'ata, dan saat usia Nabi Muhammad SAW itu mencapai usia 9 tahun, min umrihi, dari umurnya, safaro ila Syam ma'a ammihi Abi Talibin bitijaratin. Safaro ila Syam. Rasulullah SAW beserta pamannya safar, ya, bepergian, berjalan, melakukan perjalanan ke Syam. Dan ini termasuk safratuhul ula ila Syam. Perjalanan pertama Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, ada yang menyebut kalau di sini 9 tahun, tapi di riwayat yang lain ada yang menyebut 13 tahun usianya, melakukan perjalanan pertama kalinya untuk berdagang ke negeri Syam. Negeri Syam, rekan-rekan juga perlu digarisbawahi ini. Dulu negeri Syam. Kalau sekarang ini negeri Syam sudah terbagi menjadi 4 negara. Negeri Syam ini sudah terbagi menjadi 4 negara. Pertama, yang disebut dengan negeri Syam itu adalah Suriah. Kemudian yang kedua adalah Libanon. Yang ketiga adalah Palestina. Yang keempat adalah Yordania. Ulangi, negeri Syam itu 1, Suriah. 2, Libanon. 3, Palestina. Yang keempat, Yordania. Itu namanya adalah negeri Syam. Jadi Rasulullah SAW saat usia 9 tahun udah ikut berdagang antar luar negeri. Perjalanan ekspor impor. Rasulullah SAW saat itu usianya di sini disebutkan 9 tahun, min umrihi safaru ila Syam ma'a ammihi Abi Talibin bitijaratin. Rasul berjalan menuju ke negeri Syam saat usia 9 tahun bersama pamannya, yaitu Abu Talib, bitijaratin, untuk berdagang, untuk berbisnis. Tetapi walamma qaruba min Busra, walamma qaruba min Busra, tatkala sampai di suatu tempat, yang mana nama tempat itu adalah daerah Busra. Namanya adalah daerah Busra. Ra'ahur rahibu Bahiro. Seorang pendeta bernama Bahiro melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Bahiro ini adalah seorang pendeta yang tinggal di negeri Busra. Busra ini merupakan sebuah tempat yang mana dulu tempat ini ketika orang Arab mau berangkat ke negeri Syam bisa melewati daerah tersebut. Nah, Bahiro ini, pendeta Bahiro ini sudah lama mendapatkan kabar dari kitab Taurat dan kitab Injilnya bahwa nanti akan muncul, akan datang seorang nabi terakhir. Tanda-tandanya, ciri-cirinya itu sudah disebutkan begini dalam kitab-kitabnya Bahiro. Maka Bahiro ini sangat menunggu-nunggu, dan Bahiro ini bertekad dalam hatinya, kalau saja Rasul terakhir ini sudah muncul, maka saya akan beriman kepada Rasul terakhir ini. Ya. Walamma qaruba min Busra ra'ahu rahibu Bahira. Ketika perjalanan Rasulullah SAW bersama pamannya, ini bersama kafilah-kafilah yang lain, Rasul dan pamannya berjalan untuk menuju ke negeri Syam. Tapi ketika sudah sampai di daerah Busra, di sana ada seorang pendeta yang bernama Bahiro. Ya, pendeta Bahiro ini sudah lama menunggu-nunggu kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ciri-cirinya, sifat-sifatnya itu sudah disebutkan dalam kitab-kitabnya pendeta Bahiro. Nah, maka ketika melihat
ada rombongan datang. Saat itu Bakhira sedang berada di gerejanya. Sebagian riwayat menyebut sedang berada di rumahnya. Bakhira sedang menatap dari jendelanya menuju tatapannya itu kepada para kafilah. Dan ada satu keanehan. Melihat ada satu kafilah yang mana kafilah tersebut di atasnya dinaungi oleh awan. Dan awan tersebut terus mengikuti kafilah tersebut sehingga para kafilah tersebut tidak kepanasan. Itu di antara ciri bahwa di bawah awan tersebut ada seorang calon nabi ataupun calon rasul. Maka Bakhira menyuruh kepada anak buahnya yang lainnya untuk meminta bahwa kafilah-kafilah tersebut dipanggil ke rumahnya Bakhira, disuruh untuk makan-makan. Maka anak buahnya Bakhira ini dengan cepat mendekati kafilah tersebut, yang mana dalam kafilah itu ada Nabi Muhammad SAW yang masih kecil. Sebagian riwayat menyebut 9 tahun, sebagian riwayat menyebut 13 tahun. Nah, suruhan Bakhira ini bertanya kepada kafilah tersebut, "Wahai para kafilah, kalian dari mana?" "Saya dari Mekah," kata kafilah. "Baik, ada kehormatan buat kalian. Seseorang yang sangat dituakan di daerah kami, yaitu di negeri Busra, seorang pendeta bernama Bakhira mengundang kalian untuk makan-makan." Tentu orang-orang Mekah ini lagi di perjalanan, mereka sangat gembira mendapatkan tawaran untuk diajak makan, minum, dan lain sebagainya. Akhirnya mereka semua berangkat ke rumahnya Bakhira. Dan adat orang Mekah pada saat itu biasanya anak kecil itu merupakan aib tersendiri kalau anak kecil ikut makan dengan orang-orang yang sudah dewasa, dengan orang-orang yang sudah besar. Maka saat mereka masuk ke rumah Bakhira, Nabi Muhammad SAW itu disimpan di luar, suruh menunggu sambil menjaga barang dagangan mereka yang disimpan di luar. Rasul tidak ikut masuk. Lalu mereka makan-makan di dalam. Setelah mereka makan-makan di dalam, akhirnya pendeta Bakhira bertanya. Ketika pendeta itu melihat orang-orang yang sedang makan, dicari-cari mana kira-kira yang ada tanda kenabiannya, ternyata Bakhira tidak menemukannya. Akhirnya Bakhira bertanya, "Di mana, apakah masih ada salah seorang di antara kalian yang tertinggal di luar, tidak ikut ke sini?" Kemudian mereka menjawab, "Semuanya sudah ikut, semuanya sudah masuk." Kemudian kata Bakhira, "Kalian bohong, pasti ada yang masih tertinggal. Ada yang tidak ikut ke sini." Kemudian ada yang menjawab di antara mereka, "Ada yang tidak ikut, tapi dia itu adalah anak kecil. Ya, dia anak kecil. Tidak ikut, sengaja kami simpan untuk menjaga harta dagangan kami di luar." Akhirnya Bakhira pun segera keluar menuju kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang menunggu barang dagangan tersebut. Kemudian Bakhira melihat ciri-ciri fisik Nabi Muhammad SAW dan Bakhira ngetes dengan sebutan demi Lata, Manat, dan Uzza. Karena di antara ciri Nabi terakhir itu sangat benci ketika mendengar sebutan Lata, Manat, Uzza. Ya, ketika bersumpah atas nama Tuhan-Tuhan selain Allah, itu sangat membencinya. Ya, kata Bakhira, demi Lata, Manat, dan Uzza, maka Rasulullah SAW yang kecil itu tidak senang mendengarkan kalimat-kalimat tersebut. Maka Bakhira makin penasaran. Wah, ini anak, ternyata anak ini tidak senang mendengar kalimat-kalimat seperti ini. Dilihat alisnya, seperti bagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab Bakhira, alisnya Nabi terakhir ini seperti busur-busur panah yang seperti ini, dan sebagainya. Kemudian Bakhira meminta izin kepada Muhammad kecil, kepada Nabi Muhammad kecil ini untuk melihat di punggungnya Rasulullah SAW. Kata Bakhira, "Boleh saya nak melihat walikat atau punggungmu?" Kata Nabi Muhammad, "Ya, silakan." Dibukalah baju Rasul sedikit, kemudian diperlihatkan ternyata di belakang pundaknya itu ada khat, ada alamatun nubuwah. Ada alamatun nubuwah. Alamatun nubuwah itu ada tanda-tanda ciri kenabian.
Ada sebagian ahli sirah menyebutkan tanda ciri alamatun nubuwah ini seperti daging bulat, ya, kecil, lucu, sangat luar biasa bagusnya, dan itu tidak dimiliki oleh orang lain kecuali oleh para nabi, termasuk nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Bahiro tercengang ketika melihat alamatun nubuwah yang berada di punggungnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau ini cerita disambungkan dengan saat kelahiran Rasulullah SAW, orang-orang Yahudi pada saat mereka melihat bintang Ahmad itu yang sudah Bapak terangkan sebelumnya, ketika melihat bintang Ahmad mereka mencari-cari setiap bayi yang lahir, kemudian mereka melihat punggungnya, oh ternyata tidak ada alamatun nubuwah. Karena Nabi Muhammad dengan cepat, dengan izin Allah Subhanahu wa taala bi qudratillah, itu sudah dibawa ke daerah Sa'diyah, sudah tidak ada lagi di Mekah, sudah tidak ada lagi di Madinah, tapi sudah dibawa ke daerah Sa'diyah, disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Nah ini Bakhiro melihat ada alamatun nubuwah kecil, kemudian Bakhiro meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencium alamatun nubuwah tersebut. Rasulullah mengizinkan. Bakhiro menciumnya dan Bakhiro pun meyakini bahwa ini anak adalah calon nabi, ini anak adalah calon rasul. Bahkan kalau rekan-rekan baca di antara kisah masuk Islamnya Salman Al-Farisi, ya, kisah masuk Islamnya Salman Al-Farisi, di antaranya Salman Al-Farisi itu melihat alamatun nubuwah di punggungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu boleh rekan-rekan atau kita bahas pada kesempatan yang lainnya. Nah, saat Bakhiro melihat di punggungnya Rasul ada alamatun nubuwah, maka Bakhiro pun masuk lagi ke dalamnya sambil mengajak Nabi Muhammad SAW ke dalam rumahnya, dan Bakhiro bertanya, siapa orang tua anak ini? Kemudian kata Abu Thalib, saya adalah orang tuanya. Kata Bakhiro, bukan, engkau pasti bukan orang tuanya. Saya yakin anak ini orang tuanya, ayahnya sudah meninggal pada saat usia 6 bulan di kandungan, dan ibundanya sudah meninggal saat 6 tahun usianya anak ini. Maka Abu Thalib itu tercengang, aneh, kenapa engkau bisa tahu wahai Bakhiro? Kenapa engkau bisa tahu keadaan anakku ini? Kata Bakhiro, kalaupun engkau adalah sebagai penanggung jawabnya, engkau adalah pamannya, engkau adalah Abu Thalib. Ya, itu seperti itu. Maka Bakhiro memberitahukan kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, kata Bakhiro, fa akhbara ammahu bi annahu sayakunu akhirul anbiya. Bakhiro memberitahukan kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, engkau harus tahu, ini anak ini nanti, anak ini akan menjadi nabi terakhir dari berbagai para nabi. Dari nabi yang 124.000 nabi, inilah nabi terakhir. Dari rasul yang 313, inilah rasul terakhir. Wa talaba minhu ay yarji'a bihi khaufan alaihi min aduwin yataraqqabuhu. Pendeta itu meminta pamannya supaya ia pulang membawa Nabi Muhammad SAW karena takut kepada musuh yang menanti-nanti beliau. Jadi Bakhiro ini wa talaba minhu ay yarji'a bihi khaufan alaihi. Bakhiro meminta kepada pamannya itu, kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, lebih baik engkau pulang lagi ke Mekah daripada dilanjutkan ke Syam. Saya khawatir di Syam sudah ada musuh-musuh anak ini menunggu-nunggu dan akan membunuh anak ini. Karena Yahudi sangat membenci nabi terakhir kalau bukan dari keturunan orang-orang Yahudi. Karena keinginan orang Yahudi, nabi terakhir itu adalah dari keturunan orang Yahudi. Itu seperti itu. Mereka tahu Nabi Muhammad ini adalah nabi terakhir. Ya, mereka tahu Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Mereka faham betul, mereka tahu dari kitab Tauratnya, tapi mereka tidak mau mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bukan dari keturunan orang-orang Yahudi. Mereka itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengetahui kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan disebutkan lebih mengetahui daripada kepada anak-anaknya mereka sendiri. Jadi mereka tahu bagaimana ciri-ciri nabi terakhir ini. Wa qad istadalla ala nubuwwatihi bi alamatihi allati fi kutubi ahlil kitab. Pendeta itu menetapkan kenabian Nabi Muhammad SAW itu
ciri-cirinya terdapat tersebut dalam kitab-kitab ahli kitab. Jadi kata Bahiro, ini anak ini ciri-ciri kenabiannya sudah terdapat dalam kitab kami, sudah terdapat dalam kitab-kitabnya ahlul kitab. Baik rekan-rekan, pembahasan kita pada kali ini kita ambil sebuah kesimpulan. Setelah wafat ibundanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul diurus oleh kakeknya selama 2 tahun yang bernama Syaibah. Syaibah ini nama aslinya, kemudian nama laqabnya adalah Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib wafat pada saat usia 8 tahun Nabi Muhammad SAW, dan saat itu usia Abdul Muthalib disebutkan sebagian ahli sejarah 80 tahun. Lalu setelah itu diurus Nabi Muhammad oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Dan nanti Abu Thalib ini termasuk paman Rasulullah SAW yang mengalami risalah ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ada 4 paman Nabi yang mengalami risalah kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Abu Thalib, yang kedua adalah Abdul Uzza, yang ketiga adalah Abbas bin Abdul Muthalib, yang keempat adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Beriman 2, kemudian kufur 2. Sebagian ahli sejarah menyebutkan yang beriman adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dengan Abbas bin Abdul Muthalib. Nanti Abbas berimannya itu pada tahun 8 Hijriah. Ya, kita akan bahas nanti selanjutnya. Dan untuk Hamzah bin Abdul Muthalib ini berimannya nanti hampir berbarengan dengan imannya Umar bin Khattab pada saat tahun kelima kenabian. Ya, kelima kenabian. Itu juga nanti kita akan kisahkan kalau ada kesempatan dan waktu. Nah, kemudian 2 lagi, yaitu Abul Uzza. Abul Uzza ini garis miring Abu Lahab, sudah dicap kafir oleh Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabi wa tab ma alna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron datal habi wa mar'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Dan yang terakhir ini adalah Abu Thalib, pamannya yang sangat membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagian ahli tafsir dan ahli sirah menyebutkan Abu Thalib ini termasuk kepada paman Nabi Muhammad SAW yang belum sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian pada saat usia 9 tahun, dan di lain kisah menyebutkan usia 13 tahun, berjalan menuju ke negeri Syam. Syam itu terdiri dari 4 negara sekarang, yaitu Suriah, Lebanon, Palestina, dan Yordania. Di tengah-tengah perjalanannya untuk berdagang, yaitu di negeri Busra, bertemu dengan seorang pendeta namanya Bahiro. Pendeta tersebut menyebutkan bahwa ini Nabi Muhammad akan menjadi calon Nabi, calon Rasul, dan diharapkan Abu Thalib ini wa talaba minhu ay yarji'a bi khaufan alaihi min adu yataraqabuhu. Diharapkan Abu Thalib ini membawa pulang kembali Nabi Muhammad SAW ke Mekah karena dikhawatirkan nanti ada musuh-musuhnya di negeri Syam, yaitu terutama orang-orang Yahudi yang memusuhi Nabi Muhammad SAW, ingin membunuhnya, ingin mencelakainya. Ya, baik rekan-rekan, seperti itu, dan kita lanjut di pertemuan yang akan datang, yaitu Saprotuhus Saniyatu ila Syam. Insyaallah ya, Saprotuhus Saniyatu ila Syam. Baik, untuk kali ini kita dicukupkan sampai di sini saja terlebih dahulu. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah, kekurangannya mohon maaf, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahannya dari kebodohan Bapak sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.